Masih di Damai Indonesiaku, nah kita saatnya Kiai Haji Kholil Nafis untuk langsung interaksi dengan jamaah. Mungkin ada pengalaman dari para jamaah berkaitan dengan tema besar kita. Selama ini mungkin ngumpet-ngumpetin kejahatan akhirnya ketahuan nih. Ya, saya ingin tahu dari ibu-ibu aja. Ibu biasanya susah mengungkapkan, tapi hari ini saya minta mengungkapkan. Biasanya ibu-ibu tuh punya feeling yang kuat. Jadi para bapak, Kiai Sumarno umpamanya nikah lagi, diumpet-umpetin, ibu-ibu tuh punya feeling. Ini kayaknya beda nih tingkahnya suami saya nih. Cuman mau ngamuk sama suami nggak berani. Bahkan mau mungkin mau terus terang itu nggak kuat. Yang jadi sasaran adalah anaknya yang dicubit. Bener kan? Alhamdulillah jujur. Ibu ada yang punya pengalaman barangkali sudah coba mas saya itu diumpetin. Tapi lama-lama juga terbongkar. Saya ingin memberikan inspirasi Bapak Ibu sekalian bahwa dalam kehidupan kita itu bukan hanya manusia tapi ada Allah. Kemudian Allah tuh bisa saja menutupi, Allah mastur auratina, minta ditutupin. Tapi satu saat demi maslahat Allah membukanya demi kemaslahatan. Ada yang mau bercerita? Oke, Ibu. Alhamdulillah. Ibu siapa? Ibu Titin. Ibu Titin kayak pengacara ya. Ya silakan Bu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Pak Ustadz, saya kan punya kesalahan sama suami nih, besar menurut saya. Tapi kalau mau disampaikan takut jadi bumerang, nggak disampaikan jadi dituin kayak dosa. Itu apakah itu termasuk kejahatan? Nah, itu apa dulu yang disembunyiin terus ketahuan? Ya pokoknya ada gitu Pak Ustadz. Kita tahu Apa kejahatannya ngumpetin apa tuh uang belanja apa itu ya. Tapi kalau rahasia nggak apa-apa, nggak usah dibuka. Udah itu aja Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Kayaknya masih ada yang diumpetin nih kayaknya nih. Jadi ibu ya nggak apa-apa, semuanya suatu saat ya dengan suami. Itu suami paling gampang diajak ngomong kalau sambil tidur-tiduran. Apalagi pas malam Jumat. Itu lepas sekali itu, mau ngomong salah apa saja itu suami biarin gitu. Jadi harus tahu bagaimana ritme suami. Bisa saja ibu bapak itu jelasin, saya dulu pernah begini, begitu. Nah saya sekarang mau mengungkapkan, saya pernah berbuat salah, saya tobat, mohon dia maafkan ya gitu. Mungkin bisa saja malam lebaran, ya kan pas lagi maaf-maafan kan. Lagi tenang baru puasa, ya Allah mas saya sudah pernah begini, ya saya mau minta maaf. Atau dengan tidak langsung bisa saja, saya minta maaf mas, saya mungkin banyak salah, ada begini saya mungkin gak disebutkan. Tapi niat taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita khata'un, wa khairul khata'in at-tawwabun. Jadi sebaik-baik kita orang yang banyak berbuat salah adalah bertobat. Tapi harus yakin ibu, bahwa apapun disembunyikan lama-lama pasti juga ketahuan. Jangan dikira nggak akan ketahuan. Ya, Allah Maha tahu, Allah kadang-kadang buka. Tapi ada yang ditutup ketika dia tobat, udah nggak usah dibuka lagi. Gitu polanya. Jadi sekarang jangan pernah ngumpetin uang belanja ya. Kalau memang ada. Kalau memang nggak ada bilang nggak ada. Bagi suami ini paling repot kayak saya ini. Jadi suami itu kalau ngasih uang belanja, kok belum waktunya udah minta uang belanja lagi. Kemudian kita nanya, uang belanja kemarin kemana? Gak usah nanya. Gak ikhlas ngasih uang belanja ya sama. Jadi tragis, udah ngasih uang belanja, pas nanya aja nggak boleh, jangankan minta, nanya aja nggak boleh, dianggap nggak ikhlas gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, ini satu contoh. Kita ya lebih baik jujur. Kalau umpamanya aib yang tidak baik diungkap ke orang luar, jangan diungkap, cukup kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan terus Allah tutup, terus ditutup karena kita bertobat. Tapi satu saat tetap itu terbongkar. Di hadapan Allah ada tapi Allah maafkan. Tapi kalau dosa kepada orangnya belum memaafkan, itu Allah tidak akan memaafkan. Semua dosa seperti hari Arafah ya, Allah ampuni dosa. Kita minta ampun di Ramadan, diampuni seluruhnya. Kecuali satu, yaitu dosanya kita antar manusia. Saya kasih waktu lagi, ada yang mau cerita ibu bapak yang mau cerita tentang pengalamannya? Silakan ibu.
Silakan. Ibu. Bu siapa? Ya, mic-nya boleh digeser. Silakan berdiri, Bu. Ibu siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanti. Ibu Yanti. Ya. Ini saya mau nanya, menfitnah atau dan menggunjing itu apakah termasuk kejahatan? Karena pernah terjadi gitu sering kali teman-teman saya sendiri pernah. Gitu. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu bapak sekalian, kata jahat ini memang atau kejahatan diidentikan dalam Islam namanya jarimah. Yang punya istilah jarimah pertama kali itu ada di Mesir. Apa itu jarimah? Al-inhiraf an masaril maqayis al-jam'iyah. Penyimpangan dari norma-norma, nilai-nilai, peraturan-peraturan yang sudah disepakati. Itu namanya kejahatan. Nah, hampir identik dengan jinayah. Jinayah itu pada pidana. Itu. Jadi kalau ada undang-undangnya seperti undang-undang ITE itu kejahatan. Menyebarkan orang, melakukan dengan cara menfitnah orang disebarkan. Atau aib orang. Banyak aib. Seperti halnya orang yang menyampaikan sesuatu secara diam-diam, kemudian di video, setelah di video diviralkan. Nah, itu kan menjadi kejahatan. Karena apa? Sudah ada undang-undangnya disebut dengan jarimah. Jadi kalau sudah ada ketentuan hukumnya lalu dilanggar itu menjadi kejahatan. Tapi dalam Islam yang disebut dengan kejahatan itu sebenarnya ketika ada hukuman tertentu seperti hudud, kisos, itu adalah menjadi kejahatan. Zina itu menjadi kejahatan. Mencuri itu adalah bagian dari kejahatan. Kemudian ghibah, Pak. Ghibah itu adalah kemungkaran dan kemaksiatan. Ghibah itu bagaikan memakan daging bangkainya saudaranya sendiri. Betapa jijiknya. Nah, sekarang ghibah itu paling mudah dilakukan kita-kita. Ibu bapak punya handphone 1 apa 2? 1, bapak punya 2. Yang 1 untuk umum, yang 1 diompetin. Berarti dia punya 2 istri. Ini biasanya. Dan sekarang kita paling gampang punya handphone itu dipakainya untuk apa? Ghibah orang. Sambil goreng-goreng, sambil ngerasain teman. Kalau itu nyata sesuai dengan keadaannya, itu namanya ghibah. Tapi kalau dia umpamanya ngomongin orang lain tidak nyata, berarti dia adalah fitnah. Jadi fitnah akan lebih kejam, ghibah pun juga kejam. Itu bagian dari keburukan Bapak Ibu sekalian. Jadi itu kejahatan ketika masuk pada kerangka perundang-undangan itu termasuk di dalam kejahatan. Kalau ini masuk pada kemaksiatan. Setiap kejahatan pasti maksiat, tidak setiap maksiat itu adalah kejahatan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, penting ngaji-ngaji begini ini. Untuk apa? Menyadarkan kita bahwa ternyata ringan ya ngomongin orang. Ringan ya menfitnah orang, ringan ya gitu. Mungkin awalnya saya ngomong hanya sama kamu ya. Nah kan gitu. Saya jangan omong-omong kemana, ini jangan omong-omong. Hanya kamu, pindah lagi, hanya kamu. Tapi ngomongnya di grup. Nah yang ketawa nih yang pengalaman. Pas di capture ketahuan orangnya. Nah ini udah ngompet-ngompet kan. Lama-lama di capture set dikirim. Nih omongannya dia. Kan nggak tahu kalau kita di capture. Akhirnya dikirim kemana-mana. Nah kalau nanti di grup dipindahkan ke grup satunya. Satu grup isi 250 anggota. Pindah lagi ke grup lainnya. Akhirnya berapa? Ada ribuan orang tanpa sengaja. Kalau ini yang hadir sekitar 200-an, 300-an yang hadir. Kan cuma yang di sini. Ini pun belum tentu dengerin semua. Ada yang sambil ngelayang. Ya, sambil gini sambil ngantuk. Ada yang sambil ngelamun gitu ya. Di sini gak semua dengerin ini. Ada matanya begini kayak ikan asin gitu ya. Bukan dengerin tapi dia tuh gak gitu. Nah, belum. Tapi ketika Bapak Ibu sekalian itu pakai yang namanya dari grup-grup media sosial itu konsentrasi sampai goreng tempe itu gosong. Kenapa? Keasikan ghibah dengan yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Allahumma stur auratina.
Mudah-mudahan Allah tutup keburukan kita. Mudah-mudahan Allah tutupi dari aib-aib kita. Itu yang kita doa. Amin. Mudah-mudahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita terlihat semua dan bertobat kepada Allah. Itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Ingat, setiap kejahatan itu terjadi karena ada kesempatan. Setiap ada kesempatan karena ada kemauan. Awas, awas itu Bang Nafi. Waspadalah. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis, Kiai Haji Sumarno Syafi'i yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita mengambil banyak iktibar atau ibroh ataupun hikmah apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Ini satu peristiwa yang mungkin tidak hanya berhenti di kasus Vina saja. Kasus yang lebih luas lagi, banyak sekali Allah telah membuktikan kebenaran ketika seseorang dengan rapih atau dengan sangat sembunyi-sembunyi menyembunyikan sebuah kejahatan atau kebohongan, maka Allah pasti akan membongkarnya, pasti akan mengungkapnya. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi di segmen terakhir kita akan berdoa bersama guru-guru kita. Sesaat lagi. Baik, di segmen akhir ini sebelum kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Sohibul Bait Kiai Haji Khalil Nafis. Nah, kita akan dengarkan terlebih dahulu kesimpulan dari tema besar kita yang insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Silakan Kiai. Ibu bapak saudara hadirin rahimakumullah. Belajarlah kita dengan kasus yang ada. Janganlah kita belajar membuat kasus. Segala sesuatu yang kita lakukan dan kita perbuat di alam dunia ini, semuanya ada perhitungan dan bakal dihitung oleh Allah. Luput dari tatanan hukum yang dibuat oleh manusia, tapi tatanan yang sudah Allah tentukan dalam aturan dan hukumnya, kita tidak pernah akan bisa lari daripada ketentuan Allah. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sebesar dan sekecil apapun kebaikan kita dan kejahatan kita, keburukan kita pasti akan terungkap dan diungkap oleh Allah. Baik itu di alam dunia maupun nanti apalagi di alam akhirat. Maka itu sadari diri kita bahwa kita adalah hamba Allah, makhluk Allah, dan selalu diperlihatkan dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan peristiwa ini buat pembelajaran kita semua. Baik, terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis, Kiai Haji Sumarno Syafi'i yang telah memberikan kesimpulan kepada kita semuanya. Nah, sekaligus ini akan mengakhiri jumpa kita di Damai Indonesiaku yang insya Allah ini akan selanjutnya akan berdoa bersama Kiai Haji Khalil Nafis. Saya mewakili kru yang bertugas Muhammad Sofyan serta Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan juga Anda bisa melihat portal kami di damaindonesiaku.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Razak ya Fa'alul lima yurid lakal hamdu kama nakul wa khairan mimma nakul kama yanbaghi li jalil wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'anna ya karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la dain illa qadata wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaita wa yassartaha. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa tamamal 'afiyah wa dawamal 'afiyah syukran 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.